Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan. Saya dari kelas 6 PAIA. Di sini saya bacakan kitab shalah bab waktu sholati wal adzani. Sini. Langsung saja untuk bersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani annahu ijtima'ul laili wa dhulmatuhu fa'ala hadha qad yatlimul lailu idza ghaba syafaqul ahmar aw yuhmalu ala waqtiha thani wa kadzal jawabu an iswidadil ufuqi wa amma istidlaluhum famadfu'u bimu'aradatina lahu bima dzakarna min istidlalina wallahu a'lam bissawab. Nah, dalam penjelasannya di sini yang kedua wasani itu yang kedua, yang mana yang pertama itu dalam penjelasan yang kemarin yang sudah di atasnya ya. Ini saya membahas yang kedua. Annahu ijtima'ul laili wa dhulmatuhu. Nah, yang mana itu penjelasan dari itu tadi merupakan akhir dari malam. Nah, akhir dari malam dan kegelapannya. Nah, berdasarkan hal ini, malam dapat dijelaskan atau malam itu menjadi gelap. Bisa dikatakan malam itu ketika sudah senjanya atau mataharinya itu sudah tenggelam. Nah, kan menjadi gelap dan seperti itu. Au yuhmalu ala waqtiha tsani. Tahu menjadi yang kedua kalinya. Tahu menjadi yang kedua kalinya. Wa kadzal jawabu an iswidatil ufuqi. Nah, demikian pula dengan cuaca. Terus wa amma istidlaluhum famadfu'u bimu'aradatina lahu bima dzakarna min istidlalina. Nah, adapun pelarangan mereka tentang apa yang dilatar belakangi oleh pertentangan ini oleh pertentangan kami yang mana dengan apa yang disebutkan tadi di awal ya. Dalam penalaran kami itu seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Karena Allah yang lebih tahu dan Allah yang lebih mengenal. Lanjut, mas'alatu qala Syafi'i thumma la yazalu waqtul isya'i qa'iman hatta yadhhaba thulutsal laili. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah permasalahan dari Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu berkata, qala Syafi'i thumma la yazalu waqtul isya'i qa'iman hatta yadhhaba thulutsal laili. Yang mana kemudian waktu isya itu tadi masih ada hingga sepertiga malam. Jadi nanti ada batas-batasnya. Waktu isya itu sampai sepertiga malam dalam masalah seperti ini. Lanjut, qolal mawardi ikhtalafa nassu Syafi'i ala hasabi ikhtilafir riwayati fihi faqala fil qadim wal mala'i akhiruhu nisfu lail faqala fil jadidi akhiruhu thuluthul lail fakhtalafa ashabuna. Nah, di sini Imam Mawardi juga berkata dengan demikian terdapat dengan berbagai pendapat atau dengan berbagai perbedaan pendapat dalam teks yang ada dari pendapat Imam Syafi'i tadi. Nah, ada perbedaan pendapat terkait itunya berdasarkan perbedaan riwayatnya. Oke, seperti itu. Nah, beliau Imam Mawardi itu berkata ikhtilafir riwayati fil faqala fil qadimi wal imla ila. Di sini ada seperti itu ya. Yang mana Imam Mawardi berkata dalam kitab yang lama fil qadimi wal imla'i dan juga kitab yang imla. Nah, akhiruhu nisfuhu, nah akhiruhu nisful laili, dan akhir dari waktu isya itu adalah tengah malam. Di waktu tengah malam. Wa qala fil jadidi akhiruhu thuluthul laili fakhtalafa ashabuna. Nah, di sini dalam kitab yang baru fil jadid, di dalam kitab yang baru itu dijelaskan ketika waktu sholat isya itu akhirnya adalah sepertiga malam. Fakhtalafa ashabuna, maka para pengikut kami berbeda pendapat akan hal itu. Lanjut, fakana jumhuruhum yukhrijuna dzalika ala qaulaini. Nah, mayoritas dari mereka, dari ulama-ulama mereka itu mengeluarkan pendapat tersebut menjadi dua pendapat. Ahaduhuma annahu ila nisfil laili wa huwa fi sahabati qaulu Ibni Mas'udin. Nah, pertama atau salah satunya berarti ya, salah satu dari kaul yang dua tadi atau perbedaan dua tadi, kaul ini tadi bahwa waktunya itu hingga tengah malam. Nah, dan ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu berpendapat waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Nah, terus di sini wa fit tabi'ina qaulu Majahidi wa Qatadah wa fil fuqaha'i qaulu Abi Hanifah wa Abi Thaurin. Yang mana dari kalangan tabi'in adalah pendapat dari Mujahid dan juga dari Qatadah.
serta dari kalangan fuqaha adalah pendapat dari Abu Hanifah dan Abu Thawr tadi ya. Lanjut, wa wajhuhu riwayatu Abdullah ibni Amrin wa ibnil Asi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtul maghribi ma lam yasqut nurus syafaqi wa waqtul isya'i ila nisfil laili. Nah, dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar bin Al-Asi, nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, jadi waktu maghrib itu malam yasqutu nuru syafaqi, yang mana selama cahaya merah senja itu belum hilang. Sini penjelasannya seperti itu. Wa waqtul isya'i ila nisfil laili, dan waktu isya itu hingga tengah malam, nisfil lail hingga separuh atau tengah malam, seperti itu. Dari pendapatnya Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu dasar dari pendapat riwayat yang di atas tadi. Nah, lanjut, warawa Anasu bin Maliki qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a hina dhahaba nisful laili wal qawlu tsani annahu ila thuluthil laili wa huwa fi sahabati qawlu Umar wa Abi Hurairah wa fil fuqaha'i qawlul Auza'i wa Thawri. Nah, di sini dari Anas bin Malik juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat isya bersama dengan kami. Nah, di sini dijelaskan. Sholat bina Rasulullah SAW al-isya'a. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat isya bersama kami. Hina dhahaba nisful lail, yang mana ketika sudah lewat tengah malam. Jadi di sini dibantah ya riwayatnya, dasar pendapat yang tadi yang mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dibantahkan oleh dari Anas bin Malik, yang mana meriwayatkan juga dari Rasulullah SAW ketika Anas bin Malik sholat bersama dengan Rasulullah sampai melewati tengah malam. Jadi langsung dibantah berkata seperti itu. Nah, terus di sini atsani wal qaulu tsani annahu ila thuluthil laili wa huwa fi sahabati qaulu Umar wa Abi Hurairah wa fil fuqaha'i qaulul Auza'i wa Thawri. Nah, kedua, dari pendapat yang kedua atau qaul yang kedua ini, bahwa waktunya hingga sepertiga malam ini. Dan ini adalah pendapat dari Umar bin Abu Hurairah. Umar dan Abu Hurairah, maaf. Pendapat dari Umar bin Abu dan Abu Hurairah dari kalangan sahabat dan dari kalangan fuqaha. Dan dari kalangan fuqaha itu sendiri merupakan pendapat dari Auza'i dan juga Ats-Tsaur. Dia seperti itu. Lanjut, wa wajhuhu haditsu bin Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amani Jibrilu fa shalla bi isya al-akhirati fil yaumi tsani hina dhahaba thuluthul laili wa kana Abul Abbas. Oke, lanjut dulu biar nanti lebih paham ya. Wajhuhu haditsu bin Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dasar pendapat yang tadi ini adalah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, amani Jibrilu fa shalla bi isya'il akhirati fil yaumi tsani hina dhahaba thuluthil laili. Jibril itu mengimami atau memimpin sholat ya bahasanya, mengimami saya Ibnu Abbas sholat isya ya tentunya pada hari kedua. Nah, ketika sepertiga malam telah berlalu. Nah, jadi di sini mungkin untuk penekanan ya, taukid saja. Nah, dan dilanjutkan wakana Abul Abbasi bin Suraiji yamna'u takhrij dzalika ala qaulain. Nah, di sini juga ya Abu Abbas bin Suraij juga melarang menjadikan perbedaan ini sebagai sebuah pendapat, sebagai dua pendapat yang berbeda. Jadi yang Abu Abbas itu bin Suraij itu melarang menjadikan perbedaan ini sebagai dua pendapat yang berbeda dengan diadakannya seperti itu. Terus dilanjut wa yaj'alu ikhtilafir riwayati 'anin nabiyyi fi ma hakkaina wa ikhtilafan nasi 'ani syafi'i fi ma dzakarna ala ikhtilafi halil ibtida'i wal intihai. Nah, beliau menjelaskan, Rasulullah itu menjelaskan perbedaan riwayat, beliau itu menjelaskan bahwa perbedaan riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan perbedaan teks dari Imam Syafi'i yang disebutkan, yakni berdasarkan perbedaan kondisi awal dan akhirnya. Sebenarnya seperti itu perbedaannya, nggak terlalu ribet. Terus, fayasta'milu riwayati marrawa ila thuluthil laili ala annahu akhiru waqti ala annahu
ala annahu akhir waqti iha hatta la yu'aridu ba'duha ba'du wa la yakuna qawlu Syafi'i fihi mukhtalifan. Nah, di sini juga seperti itu ya. Maka riwayat yang menyatakan hingga sepertiga malam diartikan sebagai akhir waktu permulaan sholat. Nah, seperti itu. Terus di sini juga dijelaskan dan riwayat yang menyatakan hingga tengah malam memiliki arti sebagai akhir waktu pelaksanaannya. Nah, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya dan tidak ada perbedaan pendapat dalam Imam Syafi'i tadi. Nah, setelah itu tadi ya tentang perbedaan atau mungkin awal masuk sholat isya dan juga terakhir atau mungkin batas-batas waktu sholat isyanya. Nah, di sini ada faslun lagi ya, faslun tahu iki kita fasul suci faslun fa idza tajawaza hadzal qadra faqad kharaja waqtul ikhtiyari thumma dhahiru min madhhab Syafi'i. Nah, di sini fasal yang membahas mengenai ketika kita telah melewati waktu tersebut maka waktu pilihan telah berakhir. Nah, bagaimana cara mendakapinya seperti itu. Jadi ini ada pembahasan atau fasal yang membahas mengenai ketika kita telah melewati waktu sholat itu, maka waktu pilihan itu telah berakhir. Nah, ini aja penjelasannya seperti apa. Ya, langsung ya. Anna waqtaha fil jawazi baqin ila tulu'il fajri wa qala Abu Sa'idin il istakhriyu. Nah, kemudian di sini ya, menurut mazhab Syafi'i yang tampak waktu Isya dalam keadaan diperbolehkan masih ada hingga terbit fajar. Gitu. Nah, terus Abu Sa'id al-Istakhriyu itu berkata qad kharaja waqtuha ikhtiyaran wa jawazan wa man fa'alaha ba'dahu kana qadiyan la muaddiyan. Nah, waktu pilihan dan kebolehannya telah berakhir dan siapa yang melaksanakan setelah itu maka dianggap mengqadha bukan melaksanakan. Nah, jadi Abu Sa'id al-Istakhri itu berkata ketika seorang yang melaksanakan setelah waktu sholat itu berakhir maka itu bukan waktu sholat tapi itu dianggap untuk mengqadha bukan untuk melaksanakannya. Jadi dianggapnya itu untuk mengqadhanya bukan untuk melaksanakan sholat yang tadi. Jadi dianggapnya itu menjadi suatu sholat yang diqadha bukan melaksanakan sholat yang tadi. Suatu misal contoh ketika saya atau mungkin teman-teman sholat Isya yang mana tadi pendapat awal sampai tengah malam kok kalian setelah itu sholat sampai melewati tengah malam itu berarti kalian dianggap mengqadha bukan untuk melaksanakan sholat Isya tadi. Seperti dalam qaulnya atau mungkin pendapatnya dari Abu Sa'id al-Istakhri seperti itu. So waqad asyara ilaihi Syafi'i fi mawdi'i min kitabil umlah. Hanya saja setelah itu menjadi waktu bagi mereka yang memiliki uzur bukan bagi mereka yang dalam kondisi longgar. Nah, jadi dalam kitab Al-Um yang disebutkan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Jadi hanya saja setelah itu menjadi waktu bagi mereka yang memiliki uzur. Jadi mengqadhanya itu karena memiliki uzur, tidak untuk mengendeng-endeng waktu atau membuang-buang waktu lah. Nanti aja sholatnya toh waktunya panjang nggak seperti itu. Itu hanya dilaksanakan hanya ketika mendapatkan uzur, bukan bagi mereka yang dalam kondisi longgar, tidak seperti itu. Nah, lanjut sabda Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ala al-mudrika li raq'ati qabla ghurubi syamsi mudrika lil asri wal mudrika li raq'ati qabla tulu'i syamsi mudrika li subhi. Nah, dalam pendapat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadikan orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam sebagai orang yang mendapatkan waktu asar. Nah, sebelum matahari terbenam ketika dia sholat asar maka Nabi Muhammad SAW bersabda ketika orang seperti itu dalam kondisi seperti itu ketika orang melaksanakan sholat asar kok matahari belum terbenam berarti orang itu telah mendapatkan waktu asar. Lanjut wal mudrika li raq'ati qabla tulu'i syamsi mudrika li subhi, dan orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari sebagai orang yang telah mendapatkan waktu subuh. Seperti itu. Lanjut di sini walam yaj'alil mudrika li raq'ati qabla tulu'il fajri mudrika li isya'i dhalla ala iftiraqil hukmaini baina hadhil mawaqiti. Nah, tetapi tidak menjadikan orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbit fajar sebagai orang yang mendapatkan waktu isya, menunjukkan perbedaan hukum antara waktu-waktu tersebut. Jadi walaupun
belum terbit fajar. Nah, itu tidak menjadikan orang satu rakaat pun ketika sudah sebelum terbit fajar itu telah mendapatkan sholat isya. Jadi ketika kita belum sholat isya, walaupun sudah mepet subuh, walaupun sebelum terbit fajarnya itu belum terbit, kita mendapatkan satu rakaat sholat isya, maka itu tidak menjadikan orang itu mendapatkan satu rakaat untuk sholat isya. Lanjut, wasahihu baqa'u waqtiha fil jawazi ila tulu'il fajri wa qad nasu alaihi Syafi'i fil qadimi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang benar adalah waktu isya dalam keadaan diperbolehkan masih ada hingga terbit fajar. Dan Imam Syafi'i telah menegaskan hal ini dalam kitab yang lama karena sabda Nabi. Nah, nih, liqaulihi karena sabda Nabinya lah tafutu sholatun hatta yadkhulu waqtul ukhra wa li'annahu lama kana ma ba'da thuluthi. Nah, tidak akan terlewatkan satu sholat hingga masuk waktu sholat berikutnya dan karena itu setelah sepertiga malamnya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu teman-teman dalam kitab sholat kita sholat dalam faslun yang tadi fa'idza tajawaza hadzal qadru faqad kharaja waqtul ikhtiyari thumma dhahiru min hadzal Syafi'i dalam seperti itu. Oke, di sini kan membahas mengenai kaidah nahwiyah ya, yang mana ada kalimat ijtima'ul laili wa dzulmatuhu yang merupakan itu jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah dari mubtadanya istima'u al-lailu jadi khobar. Gitu. Terus yang kedua ada jumlah fi'aliyahnya qala Syafi'i qala sebagai fa'il, kedudukannya qala sebagai fi'il, asy-Syafi'i sebagai fa'ilnya, kedudukannya seperti itu. Terus di sini juga ada kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih yang mana waqtiha tsani. Waqti jadi mudhafnya hanya berkedudukan menjadi mudhaf ilaihnya. Nah, di sini juga bisa menjadi benar, mudhaf ilaih dan sebagainya. Nah, terus dalam kalimat terakhir ada wallahu a'lamu bishawab. Wallah itu wawunya wawu ataf ya. Wawunya wawu qasam yang mana bermakna sumpah-sumpah ya. Nah, atau mungkin bisa jadi a'lamu itu masuk jadi naat ya, naat dari man'ut ya Allah. Bisa juga jadi mubtada khobar, wallah itu jadi mubtada, a'lamu itu menjadi khobarnya. Bisawabi itu jar majrur. Aswabi jadi majrur karena huruf jerba. Nah, ini sebenarnya ada kan bahas mengenai kaidah sorofnya. Qala yudlimu. Nah, qala itu menjadi fi'il madhi. Yudlimu itu menjadi fi'il mudhari'ah dengan fi'il mudhari' dengan tanda terdapat huruf mudhari'ah ya. Begitu juga yadkhulu, begitu juga yuhmalu sebagainya. Nah, di sini juga ada kalimat yuhmalu yang mana itu menjadi majhul atau kalimat pasif ya. Bisa menjadi majhul dengan aslinya itu hamala, itu fi'il madhinya fa hamala yahdu, maka karena itu bentuknya mudhari'ah jadi dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Hanya dimajhulkan dengan cara didoma huruf awal dan di fathah sebelum huruf akhir. Yuhmalu seperti itu. Terus di sini ada isim fa'il dan juga isim maf'ul ya, yang mana mu'aridhatina itu menjadi isim fa'ilnya, arada itu merupakan mu'aridhatina itu isim maf'ulnya. Nah, isim fa'ilnya itu arada juga. Madfu'un itu isim fa'il, dafa'a itu isim fa'ilnya. Nah, di sini juga ada sigat mubalaghah, qadhiyan, qadha. Qadhiyan itu balaghahnya berasal dari kata qadha dan seperti itu. Nah, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata dan sebagainya, terkiban atau mungkin cara baca saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.